Memang harus diakui, sejak dipegang oleh Pak Erick Thohir, kualitas sepak bola Indonesia mengalami peningkatan parah dan program-program yang selama ini direncanakan satu persatu mulai terlihat hasilnya. Bahkan Pak Erick ini masih mengupayakan segala cara untuk membawa sepak bola Indonesia, khususnya timnas disegani di Asia. Dan melihat hal tersebut, tak heran jika beberapa media di Asia menyebut kalau timnas Indonesia di bawah arahan Pak Erick Thohir merupakan tim yang paling ambisius. Ya, sejak dipegang oleh Erick Thohir, PSSI menjadi sebuah organisasi yang mulai mendapatkan atensi dari pecinta sepak bola di tanah air. Sebab sebelum ini, terutama di era-era sebelum Pak Iwan Bule, ya tahu sendiri dong gimana nyebelinnya mereka. Udah timnasnya kalahan, liganya juga ikut amburadul pula, terutama soal jadwal, gaji pemain, dan lain-lain. Namun harus diakui, di bawah kepengurusan Erick Thohir, yang kita tahu orangnya tegas gak ini itu, pelan-pelan PSSI sudah dibawa ke arah yang lebih maju, yang mana pada akhirnya itu berimbas pada performa timnas Indonesia secara khusus. Dan kini semua orang pun tahu kalau Pak Erick ini orangnya sangat ambisius. Dan ia ingin sekali sepak bola Indonesia naik kualitasnya. Bahkan ia pun cukup sedih ketika tahu kalau Liga Indonesia sekarang ada di peringkat 6 ASEAN dan 28 di Asia. Maka dari itu, segala perubahan termasuk adanya VAR, wasit asing, sampai penambahan kuota pemain asing jadi 8, adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas Liga secara umum agar bisa jadi lebih kompetitif di luar dari pro kontra yang ada selama ini. Kemudian yang terbaru, dengan dukungan segala pihak, baik itu pemerintah atau masyarakat, akhirnya timnas Indonesia akan punya training center sendiri yang terletak di IKN yang rencananya sudah akan selesai dalam beberapa bulan ke depan. Ya, sebagaimana diketahui, kalau beberapa waktu yang lalu FIFA memberikan dana bantuan kepada PSSI sebesar 85 miliar rupiah dan dana bantuan tersebut langsung dimanfaatkan oleh PSSI untuk membangun sebuah training center untuk timnas Indonesia yang letaknya di IKN. Pilihan itu sendiri diambil karena rencananya dalam beberapa tahun ke depan timnas akan bermarkas di ibu kota yang baru. Jelas dana dari FIFA tadi tentunya masih kurang. Maka dari itu, PSSI akhirnya membuat langkah yang mengambil dana APBN senilai 95 miliar. Tentu sebuah jumlah yang terbilang fantastis untuk ukuran sebuah training center. Dan sudah pasti ini adalah bagian dari ambisi PSSI untuk membuat Indonesia lebih disegani. Sebab ya wajar aja sudah keluar duit banyak buat training center. Sebab training center tersebut akan memiliki 8 lapangan berukuran besar, 1 lapangan futsal, 1 lapangan tertutup, hingga 1 lapangan beach football. Dan training center itu nantinya juga akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti rumah sakit hingga mes bagi setiap pemain. Maka tak heran, training center ini bakal menjadi salah satu training center paling mewah setidaknya untuk kawasan Asia. Tak sampai di situ saja, Pak Erick ini juga tak mau setengah-setengah dalam memajukan sepak bola Indonesia. Seperti yang pernah dirinya katakan dalam kongres yang dilakukan pada tahun 2023. Blueprint PSSI dengan tajuk Garuda Mendunia yang sempat dibawa ke FIFA akhirnya dibuka, di mana di situ dijelaskan bahwa PSSI ingin membawa timnas Indonesia berada di peringkat ke-45 dunia pada 2045. Mereka juga menargetkan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia 2031, sedangkan timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia 2033, dan kemudian lolos ke Olimpiade 2036 dan lolos ke Piala Dunia 2038. Target yang realistis dan bahkan bisa dipercepat sebenarnya. Lebih lanjut,
Dari semua itu tentu saja yang paling utama bagi Pak Erik sebagai ketua adalah bisa melihat timnas Indonesia berprestasi. Dan segala upaya benar-benar ia lakukan semaksimal mungkin, sehingga hasilnya pun bisa kita lihat bersama. Senior ranking FIFA-nya naik secara pesat dari 170-an ke 133 dunia, tembus 16 besar Piala Asia, dan masuk ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian di U23, meraih medali emas SEA Games setelah 3 dekade menanti dan mampu lolos semifinal Piala Asia U23. Lalu untuk di kategori tim U19, sukses jadi juara AFF, serta tim U16-nya meski nggak juara, tapi berhasil menciptakan sebuah generasi yang meyakinkan bagi timnas senior di masa depan. Sementara itu, melihat kemajuan sepak bola Indonesia yang semakin pesat, sebenarnya sudah direncanakan sejak lama. Saat berbicara dengan wartawan soal program PSSI setelah juara AFF U19, Erick Thohir menjelaskan, jika sebenarnya semua timnas di berbagai kelompok sudah memiliki berbagai program, bukan program kagetan, melainkan memang program yang sudah direncanakan dalam jangka panjang. Sebagai contoh timnas U17, mereka setelah ini akan dikumpulkan kembali dan menjalani pemusatan latihan di Bali sebelum kembali melakukan pemusatan latihan di Jakarta dan di luar negeri. Targetnya adalah timnas U17 bisa lolos ke ajang Piala Asia U23 dengan target yang lebih tinggi, yaitu lolos ke Piala Dunia U17. Dan hal serupa juga dilakukan timnas U19. Setelah jadi juara, para pemain akan melakukan uji coba ke Korea menghadapi tim seperti Argentina. Setelah itu, mereka akan melakukan pemusatan latihan guna babak kualifikasi Piala Asia. Di timnas U19, PSSI juga menyiapkan tambahan 3 pemain keturunan, mulai dari Maurice Mohinoke, Tim Gibbons, dan juga Dion Max. Penambahan ini diyakini akan membuat timnas U19 bisa bersaing di kancah Asia. Dan di timnas senior juga serupa, persiapan matang disiapkan dengan menjalani partai uji coba sebelum laga perdana di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia di bulan September nanti. Dan tambahan pemain sempat dikatakan akan dilakukan, meski sejauh ini kita belum melihat kembali tanda-tanda tersebut. Jadi inilah hebatnya, semua sudah direncanakan dengan baik oleh PSSI dengan harapan tak ada lagi generasi muda yang gagal berkembang, hanya karena tak disiapkan dan direncanakan dengan matang. Sementara itu, melihat perkembangan pesat yang terjadi membuat sejumlah media-media asing ikut menyoroti Indonesia. ESPN misalnya, mengamati fenomena unik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara saat ini. Sebab di saat timnas Indonesia meraih kesuksesan, para rivalnya di kawasan Asia Tenggara harus gigit jari dan mengalami kemunduran. Selain itu, segala program yang dilakukan PSSI seperti potong generasi sampai mengumpulkan para pemain keturunan dari Eropa dianggap adalah sebuah langkah ambisius untuk bisa menembus ketatnya level persaingan di level Asia. Dan ESPN juga tak ragu menyebut Indonesia tim paling ambisius di Asia dalam membangun ulang kekuatan sepak bolanya. Sehingga kini, meski secara ranking tim Garuda adalah yang terendah, namun soal materi pemain, tim ini nggak seperti tim urutan 133 pada umumnya. Untuk itulah, bukan hal yang mustahil dan mengejutkan jika semisal Indonesia mampu mengunci satu slot Asia di Piala Dunia. Intinya, timnas ini semakin berkembang sejak dipegang oleh orang yang mengerti sepak bola.
Dan semoga saja Pak Erik ini menjadi ketua PSSI selamanya agar sepak bola kita semakin disegani di kawasan Asia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.